Kau siapa? Lalu dia bilang, aku bapakmu, aku Yesus, aku yang telah mati bagimu. Darah ini yang menebus segala dosa-dosamu. Aku mengampunimu, aku mengasihimu. Kata-kata itu membuat saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya merasakan kasih itu. Saya merasakan apa yang saya ingin rindukan selama ini di hati saya temukan pada saat itu, saudaraku. Saya tinggal di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Jadi saya di sini dibawa Tuhan ke sini untuk melayani, membuka rumah doa. Jadi ini semuanya kehendak Tuhan lah di pulau ini. Ya walaupun memang keadaan di pulau ini tidak seperti yang di tempat-tempat lain ya. Karena begitu banyak tantangan yang harus saya hadapi, yang harus saya jalani. Tetapi bersama Tuhan semuanya bisa terlewati. Oke, luar biasa ya. Ya, saya tidak mau langsung mengupas di sini, biar aja nanti Ibu yang menceritakan dengan luar biasa. Tapi yang pasti, buat saudara-saudaraku semuanya yang menyaksikan live streaming ini, Ibu Yedi ini tadi sudah disampaikan sedikit bocoran bahwa beliau tinggal di Tanjung Balai Karimun ya, di kalau saya tidak salah itu di pinggir laut kalau nggak tidak salah ya. Dan keluarga besar daripada suaminya adalah orang suku nelayan ya? Benar. Oke. Iya, seperti apa pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Ibu Yedi setelah dia kenal Tuhan? Ya, langsung aja deh ya, kita nggak usah berlama-lama dan nggak usah buang-buang waktu, karena kesaksian ini saya percaya sangat luar biasa. Baik Ibu Yedi, silakan sampaikan pengalaman pribadi semenjak kenal Tuhan Yesus, apa-apa saja yang terjadi. Silakan Bu. Ruangan saya serahkan buat Ibu Yedi ya. Ya, terima kasih Pak Daud buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyaksikan apa yang saya alami bersama Tuhan. Ya, saya mau menyaksikan sebelum saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sebelum saya benar-benar bertobat, ya, sebelum saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, banyak hal yang harus saya bayar. Itu saya awali, saya akan ceritakan dari saya masih anak kecil ya, dari mulai anak kecil. Baru sekarang saya bisa menyadari kalau Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan Yesus perhatikan kita, pedulikan kita, ya. Dan saya mau menceritakan, yang menyaksikan apa yang saya alami dari mulai saya masih kecil ya. Jadi umur 2 tahun ayah saya meninggal. Lalu mama saya nggak tahu apa maksud orang tua saya pada saat itu menyuruh saya untuk tinggal dengan namburu saya atau adik dari bapak saya sendiri ya. Nah, usia 2 tahun itu saya masih kecil, saya tidak tahu apa-apa. Sampai saya SD kelas 3 ya. Waktu itu namanya saya pikiran saya semakin maju gitu ya. Jadi saya berpikir seperti ini. Selama ini saya selalu memanggil orang tua saya kenapa Namboru, kenapa Amang Boru ya, kenapa bukan mama, kenapa bukan bapak, kenapa bukan ayah atau ibu gitu ya. Lalu teman-teman saya semuanya memanggil ma, pak, kok saya sendiri lain gitu ya. Tapi Namboru saya nggak pernah menjelaskan mengenai orang tua saya, tidak pernah sama sekali. Dan keluarga yang saya berpikir kalau ini adalah keluarga saya.
Nah, lalu saya bertanya dengan kakak saya ya, anaknya Namboru. Saya bertanya, saya bilang, Kak, kenapa sih saya beda? Kok saya panggil yang ini Namboru, Amangboru, kok kakak panggil mama, bapak? Yang lainnya juga, kok aku sendiri beda gitu. Lalu kakak itu bilang gini, kok nggak tahu ya? Kau kan bukan anak mamaku, kau bukan anak bapakku gitu. Terus saya siapa? Saya anak siapa? Saya bertanya dan saya terkejut dengan jawaban itu. Jadi orang yang selama ini merawat saya tinggal di rumah ini ternyata bukan keluarga saya, bukan orang tua saya. Nah, saya berpikir di mana mama saya, di mana bapak saya? Saat itu saya tidak tahu. Lalu itu terus bertanya-tanya di hati. Akhirnya saya beranikan tanya ke Namboru saya. Lalu Namboru saya jelaskan, udah waktunya lah kamu tahu. Saya ini adalah Namborumu, ya, gitu. Dia jelaskan, bapak kamu meninggal, ya, umur 2 tahun, kamu dibawa ke sini. Jadi saya yang udah rawat kamu, saya besarkan kamu, saya sekolahkan kamu. Jadi mama saya mana? Saya tanya karena ya sebagai anak pasti rindu yang namanya orang tua. Pasti siapapun itu pasti sangat ingin tahu orang tuanya di mana dan seperti apa gitu ya. Dan itu saya ingin sekali merasakan kasih sayang dari orang tua saya sendiri gitu. Tapi saya tidak mendapatkannya ya. Lalu sampai saya berpikiran apakah orang tua saya buang saya ya? Orang tua saya tidak mengasihi saya, tidak sayang pada saya. Apa salah saya gitu ya? Saya menyalahkan diri pada saat itu, menyalahkan diri sendiri dan merasa bahwa saya ini adalah anak yang sial, sangat sial sekali. Tidak ada orang yang bisa benar-benar mengasihi saya gitu. Nah, lalu setelah itu berjalan waktu ya, berjalan waktu saya makin penasaran di mana orang tuaku gitu. Dan keadaan di rumah Namboru saya itu jujur saya katakan Namboru saya orangnya sangat baik, perhatian dan mengasihi saya. Tetapi anak-anaknya begitu ramai, mereka lebih besar, lebih apa dari saya sehingga mereka lebih mengatur kehidupan saya. Kamu ini buat itu. Sampai ya saya dianiaya, dipukul. Pada saat itu saya merasa ini yang namanya hidup gitu ya. Ini yang namanya hidup. Apakah seperti ini yang namanya hidup? Di mana kebahagiaan itu? Di mana gitu. Jadi saya semakin masih di usia yang masih anak-anak, saya sudah berpikir dewasa dan saat itu saya mengambil keputusan untuk bunuh diri ya. Mungkin kedengarannya agak itu ya, tapi saya mengambil keputusan untuk bunuh diri. Saat itu masih di sekolah ya. Waktu di sekolah itu saya masih ingat sekali saat itu saya berlari, saya cari tempat sepi, lalu saya ambil pecahan kaca, lalu saya gores tangan saya, urat nadi saya ini saya gores dan keluar darah. Keluar darah, namun saya belum menekannya. Sana dulu saya. Iya, Baby. Maaf ya. Lo adik saya. Dan saya berpikir saya harus mati saat itu karena nggak ada yang peduli sama saya, tidak ada yang sayang sama saya, keluarga saya sendiri membuang saya. Itulah di dalam pikiran saya pada saat itu. Dan waktu saya buat itu, teman saya melihat saya seperti itu. Teman saya teriak, dia melihat, kok kenapa, apa yang kau buat gitu, kok bodoh sekali. Ya, memang aku bodoh, saya bilang aku bodoh. Memang aku sial. Pikiran saya itu udah nggak itu lagi, udah nggak normal gitu ya. Lalu saya dibawa ke kepala sekolah, saya dinasihatin sama kepala sekolah, kenapa begini, aduh ini bahaya, ini masih kecil aja udah mau bunuh diri, ada apa sebenarnya gitu. Saya putus asa pada saat itu. Lalu
Setelah itu selang beberapa tahun berlalu, saya ada kebencian di hati saya terhadap orang tua saya, terhadap bapak saya, terhadap mama saya, terhadap semua. Saya benci mereka, saya benci, saya tidak ada mengasihi mereka, saya sangat membenci mereka. Lalu suatu saat mama saya ada telepon dan ada kabar dari Jakarta. Dia telepon saya, tapi karena begitu sakitnya hati saya, dan kecewa, akhirnya saya tidak mau angkat teleponnya. Dan Namboru bilang, ini mama kamu nih katanya mau ngomong. Enggak, aku enggak mau gitu ya. Aku enggak mau, aku udah benci sama orang tua. Aku udah enggak mau ketemu siapapun. Yang di pikiran saya hanya mati, mati dan mati. Ya, itu yang di pikiran saya. Lalu kedua itu saya nggak tahu apa salah saya. Saya kerjakan tugas saya lakukan pekerjaan rumah, saya kerjakan semuanya dengan teratur, dengan rapi, tetapi ada aja salah sampai saya dipukul, saya dihajar, saya dicubit, sampai saya pernah dipukul sampai pingsan ya. Dan saya merasa, Tuhan, ini namanya hidup gitu ya. Saya begini, saya selalu setiap hari Minggu saya gereja dan mendengar cerita firman Tuhan ya. Dan ibu guru itu bilang Tuhan Yesus itu baik. Lalu saya mulai marah sama Tuhan. Waktu itu umur saya sudah kelas 5 SD. Saya marah sama Tuhan. Ini yang namanya hidup, Tuhan. Mana yang kau bilang engkau mengasihi aku gitu. Lalu saya ingat, kalau kau sedang sedih, buka firman Tuhan. Lalu saya ambil Alkitab saat itu. Saya buka aja gini firman Tuhan. Bapak, dengan begitu hati saya begitu hancur, sakit. Saya ingin sekali pada saat itu, Tuhan, aku hanya mau samamu lah. Kalau memang benar kau mengasihi aku, ngomong dong, bicara sama aku, ngomong gitu. Dan akhirnya waktu saya buka Alkitab, saudaraku, saya buka Alkitab tanpa sengaja. Itu terbuka di Mazmur pasal 27 ayat yang ke-10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Firman ini, waktu itu saya masih SD kelas 5 dan membuka firman ini, saya langsung menangis saat itu. Ternyata Tuhan menyambut aku, Tuhan mengasihi aku, dan Tuhan menjawab doaku saat itu. Saya merasa terima kasih Tuhan. Lalu mulai dari situ saya semakin rajin gereja. Saya selalu gereja, saya selalu berdoa, mau tidur saya berdoa. Saya terus mencari kebahagiaan itu di mana gitu. Namun firman ini memberi saya kekuatan, satu kekuatan yang baru gitu ya. Lalu tiba lagi, ada lagi masanya lagi, saya coba lagi. Saya tidak tahan dengan kehidupan yang saya lewati, yang saya jalani. Akhirnya saya putuskan saya untuk bunuh diri lagi. Kedua kali saya mau bunuh diri. Saya minum itu baygon cair ya, baygon cair. Saya minum, saya ambil segelas botol itu, lalu saya minum. Saya tutup, saya kunci kamar, lalu saya minum itu. Saya bilang inilah akhir hidupku. Apapun katanya, aku sudah nggak kuat lagi dan sungguh sudah tidak kuat lagi itu. Lalu saya minum. Saya berpikir kalau saya sudah mati, saya pasti mati, saya mati. Karena saya merasa di sini sudah pahit, lalu panas sekali dari mulai tenggorokan saya hingga ke dada sampai ke perut saya panas sekali. Lalu saya pikir, saya akan mati. Saya habiskan itu, saya habiskan satu gelas itu lalu saya pingsan. Saya pingsan, saya bangun, saya sadar. Saudaraku, saya tidak mati. Hanya ada bau baygon itu dari mulut saya. Saya tidak mati. Kenapa kok saya nggak mati-mati? Oh, mungkin kurang banyak kali ya gitu ya. Tapi tiba-tiba pintu kamar saya diketok. Bangun, kok lama kali kau tidur siang
gitu. Mereka pikir saya tidur siang. Lalu saya cepat-cepat sembunyikan, lalu saya buka pintu, saya cepat-cepat masuk ke kamar mandi, saya sikat gigi, saya bersihkan supaya tidak ada bau apapun. Akhirnya udah saya kembali menjalani kehidupan. Tapi saya tidak mampu dan tidak sanggup karena saya tidak merasakan kasih sayang. Itu yang saya rindukan. Saya iri kepada teman-teman saya yang punya orang tua. Saya iri kepada anak-anak Namboru saya ini. Mereka mereka begitu dekat. Mereka begitu, hubungannya begitu karib. Namun saya menyendiri terus. Bila saya bilang ya satu hari kehidupan saya itu tidak ada kebahagiaan, saudaraku. Mungkin dikatakan lebih banyak air mata yang keluar. Karena saya tidak menerima keadaan saya pada saat itu. Nah, saya tuh ketiga kalinya saya lakukan lagi. Saya mau bunuh diri. Rumah Namboru saya itu tinggi, ya, bertingkat. Lalu kali ini kalau aku lompat dari atas ke bawah, otomatis aku pasti akan langsung mati. Itu pikiran. Lalu saya sudah niat dan nekat dan akhirnya saya naik ke atas dan saya berdiri di atas di balkon itu dan saya melihat ke bawah. Wah, kalau aku ke bawah pasti aku udah langsung pecah kepala. Udah itu pemikiran di pikiran saya sudah tidak ada lagi yang lain, hanya mati, mati, dan mati. Lalu saya melompat. Saya melompat, saudaraku. Saya nggak tahu siapa yang menarik saya. Pada saat itu saya sadar, ternyata saya sudah di rumah abang saya. Abang saya anaknya bapak saya dari istrinya yang pertama, ya. Jadi setelah itu saya sampai di situ, saya benar-benar kecewa. Kenapa sih kayaknya Tuhan gak mau saya mati gitu. Saya habis di apa ya? Pokoknya ditanyain, kenapa kau gini? Kenapa bodoh kali kau mau bunuh diri, mau mati begini, begini. Semuanya diserang. Bukan saya dirangkul, dipeluk atau apa, tidak. Saya diserang, saya disakiti, saya dikecewakan, saya makin sakit pada saat itu. Saudaraku, saya lupa dengan firman Tuhan itu. Saya lupa dengan Tuhan kalau Tuhan menyambut diri saya pada saat itu. Karena saya berpikir dengan saya mati dan bunuh diri, itulah jalan satu-satunya. Itu jalan satu-satunya. Dan setelah itu 3 kali saya berusaha untuk bunuh diri. Tapi gagal. Dan akhirnya saya masih ingin sekolah. Abang saya bilang, udah kamu ke sana aja, pulang kampung gitu. Saya berharap pulang kampung, saya ketemu sama mama saya gitu ya. Saya sangat senang sekali. Iya bang, saya mau ke kampung. Ya udah, pulang kampung. Ternyata saya tidak ketemu sama mama saya. Mama saya ternyata masih di Jakarta saat itu. Saya tidak ketemu. Saya tinggal dengan kakak saya. Ya, saya tinggal dengan kakak saya di kampung. Dan sama juga saudaraku yang saya hadapi. Kakak saya baik, tetapi anak-anaknya begitu jahat sama saya. Saya tidak tahu apa salah saya, apa kesalahan saya. Bangun tidur, saya langsung bangun, bersihkan semua rumah, saya bersihkan, saya bereskan, saya yang cuci baju, saya apa. Karena saya sadar diri, saya menumpang. Maka saya harus kerjakan dan saya harus lakukan itu. Karena sudah terbiasa dari kecil itu yang saya kerjakan. Tapi tetap juga mereka tidak suka sama saya, benci sama saya. Memang hidup saya sial. Tapi kenapa Tuhan, kenapa kau tak mau izinkan aku mati? Ya, dan saya frustasi pada saat itu. Dan akhirnya saya mohon-mohon sama kakak, saya nggak tahu saya mau tinggal di mana lagi. Lalu kakak saya bilang, udah nanti saya suruh ke rumah adik kakak yang di sana gitu. Ya, saya berharap, iya kak. Saya berharap di tempat yang baru, kehidupan saya baru, dan saya diterima di situ. Dan ternyata tidak, saudaraku. Saya tidak diterima juga di situ. Malahan
ada sesuatu hal hingga saya berani untuk membuang yang namanya harga diri itu tidak perlu lagi bagi saya. Ya, harga diri itu tidak penting bagi saya. Dan saya ceritakan peristiwa itu, saya sudah SMP ya waktu itu, saya SMP kelas 2. Nah, lalu saya tidak tahu yang namanya perasaan cinta atau apa ya, tapi yang pastinya waktu ada lelaki yang suka sama saya tidak tahu ya, tapi dan saya juga tidak pernah ingin merasakan namanya cinta pada saat itu, namanya masih puber ya, saya tidak mengerti. Yang pastinya saya melihat laki-laki ini begitu menyayangi saya, peduli sama saya, dan saya merasa nyaman sekali sama dia. Dan saya berpikir, oh inilah ternyata namanya kasih itu ya, kebahagiaan itu begitu ya. Dan saya di rumah kakak saya yang kedua ini, saya tidak pernah cocok dengan anaknya. Anaknya selalu marah pada saya. Padahal semua saya bekerjakan di rumah. Saya seperti pembantu. Di mana saya pergi, saya jadi pembantu. Saya lakukan, saya kerjakan semua tugas rumah. Saya jadi pembantu. Saya tidak ada gunanya pada saat itu. Kejadian itu sangat sakit sekali. Waktu itu saya hanya, namanya malam minggu ya, saya tidak pernah berani keluar dengan laki-laki atau apa. Saya tetap menjaga diri saya. Saya tetap menjaga diri saya. Dan saya pada saat itu keluar ke rumah teman di tetangga. Lalu saya pulang, saya lihat udah jam 9, saya pulang dulu. Lalu saya pulang. Saya ketuk pintu rumah, tidak dibuka. Saya intip dari jendela, mereka tidak ada yang tidur. Mereka tidak ada yang tidur. Saya ketok-ketok dari jam 9 sampai jam 10, tapi tidak dibukakan. Terakhir, anak kakak itu bilang apa? Keponakan saya itu, tidur di luar kau. Itulah kau, keluar-keluar kau terus, malam-malam. Alasanlah ini, itu. Dia bilang, apa sih salah saya? Saya pulang jam 9 loh. Bukannya jam 10 atau apa. Udah kan, ini udah jam 10 ini. Di luar kau, gitu. Jadi saya berpikir, saudaraku, udahlah. Kalau aku tidur di luar ini, otomatis banyak orang-orang yang mabuk. Ini bakalan bahaya bagi saya. Saya berpikir seperti itu. Saya pujuk, saya rayu-rayu lagi, tolong buka pintu. Enggak dibukanya juga. Dia pun belum tidur, tapi memang tidak, dia sengaja saya harus tidur di luar. Lalu saya ambil keputusan, saudaraku. Saya pergi ke rumah laki-laki yang mengasihi saya itu. Saya bilang sama dia, waktu kita berteman bersama-sama, saya bilang, saya anggap kamu abangku ya, gitu. Saya anggap kamu abangku karena kamu perhatian sama aku. Memang aku butuh perhatian, butuh kasih sayang gitu. Tapi hargailah aku ya. Dan dia benar-benar dia pegang kata-katanya gitu. Lalu saya pergi ke rumahnya malam itu juga. Lalu kakeknya ada di situ ya, neneknya ada di situ. Dan mereka terkejut. Kenapa? Kalau di kampung itu bahaya, nggak boleh ada perempuan yang datang ke rumah laki-laki. Itu udah nggak benar gitu ya. Di mata orang itu udah dicap udah nggak benar, perempuan yang nggak benar gitu ya. Lalu saya mohon tolong, aku mau tidur di sini malam ini, tolong aku, soalnya aku takut tidur di luar gitu. Lalu dia bilang, ya udah nggak apa-apa dek, tidurlah kamu di kamarku, kamu kunci aja kamar. Lalu saya tidur di kamarnya, saya kunci dari dalam. Saya tidur dan belum lagi matahari terbit saya sudah bangun. Saya bilang saya harus pulang, saya segera pulang karena saya nggak mau melibatkan kalian, saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya saya pulang dan saya ditanyain, di mana kamu tidur, kamu sama siapa tidur, begini. Saya ditanyain terus, dicerita dengan apa, hingga pikiran saya sudah mulai kalut dan bingung apa yang harus saya katakan. Saya tidur di mana, saya nggak mau berbohong. Saya bilang nanti di rumah ini, aduh Tuhan gimana, tapi saya harus katakan. Akhirnya saya bilang saya tidur di sana. Kenapa kamu tidur di sana? Kau bikin malu kakakmu aja begini.
dimarahin terus saat itu. Tuhan, apalagi ini? Saya rasa seperti udah kayaknya nggak perlu lagi aku ini hidup seperti ini terus menerus. Aku harus keluar dari rumah ini, dan ini mungkin caranya dan waktuku gitu. Dan akhirnya saya ditanyain terus yang tidak mereka sampaikan kepada saya, dan akhirnya saya ambil kesimpulan, ya udah kalau kalian memang pikiran ke situ silakan gitu. Akhirnya dia bilang, kamu kenapa? Iya, saya bilang saya sudah berhubungan sama dia. Itu kakak saya mendengar itu, dia marah besar, abang ipar saya marah besar. Lalu keponakan saya bilang, kan udah saya bilang kan, dia tuh memang perempuan begini, murahan apa segala macam. Perkataan itu membuat saya, apa yang tidak saya lakukan, tapi dijatuhkan kepada diri saya. Saya benar-benar hancur pada saat itu. Karena bayangin di kampung itu saya sudah dipermalukan di kampung itu. Satu kampung mempermalukan saya pada saat itu, padahal saya tidak melakukan apa-apa. Lalu akhirnya saya diantar, saya dibawa ke rumah laki-laki itu. Lalu dia sendiri bingung, apa yang kau bilang dek sama mereka? Kenapa kau sampai diantar seperti ini? Saya bilang, mohon, saya minta tolong, tolong, bantu saya mau keluar dari rumah itu. Lalu akhirnya dia bilang, ya udahlah dek, ya udah kalau kau mau keluar dari rumah itu, nggak apa-apa, dia bilang gitu. Saya setuju gitu. Akhirnya semakin apa ya, pokoknya nama saya tuh sudah jelek di mata masyarakat, sudah tidak itu lagi. Saya harus tanggung semuanya itu hanya karena saya ingin keluar dari rumah itu, karena saya rasakan itu adalah neraka bagi saya. Lalu setelah itu saudaraku, orang tuanya laki-laki itu datang dan bilang, bagaimana? Ya sudah, bawa aja dia ke Pekanbaru. Rencananya saya mau dibawa ke Pekanbaru. Orang tuanya juga setuju dan senang gitu. Gak apa-apa kalau dia mau disekolahkan, biar aja dia disekolahkan lagi di Pekanbaru. Akhirnya kami berangkat, tapi itulah kehendak Tuhan berbeda, saudaraku. Lalu setelah itu saya berangkat, dan pas di Siantar ketemu sama kakak saudara yang lain lagi ya. Saya di situ dipertanyakan hal, nggak mungkin kau lakukan ini, nggak mungkin. Saya bilang memang tidak kak. Kenapa kau berani buat seperti ini? Iya, saya nggak tahan tinggal di sana. Lalu akhirnya ya sudahlah kalau begitu. Gimana, kamu kemana? Aku mau ke Pekanbaru. Memang kamu mau ikut Pekanbaru? Saya takut juga, saya nggak punya keluarga di Pekanbaru, saya nggak kenal siapa-siapa di sana. Terus saya ikut sama laki-laki ini, nanti malah dia jahat sama saya di sana. Itulah di pikiran saya pada saat itu. Lalu kakak saya tawarin, ya udah kalau kamu nggak mau ke Pekanbaru, kita ke Medan gitu. Ya udah, saya kembali, saya mau ke Medan, saya bilang. Akhirnya singkat cerita saya kembali ke Medan, dan saya di situ kembali dengan Namboru saya, dan Namboru saya terima saya lagi, dan dia bilang, udahlah yang lalu biar berlalu, yang penting semua itu hanya berita yang tidak benar ya. Iya benar, karena saya juga dicek ke bidan, dibawa ke bidan, semuanya tidak ada apa, semua bersih ya, bidannya sendiri apa, dan semua keluarga laki-laki itu percaya ya, dan saksinya juga nenek ini, opung ini, tapi opung ini tidak bisa bicara apa-apa karena itu dari pengakuan saya sendiri ya. Akhirnya mereka lebih percaya dengan apa yang saya akui itu. Lalu saya ke Medan, saya kembali ke Medan, dan saudaraku tahu saya kembali ke Medan bersama Namboru. Lalu saya di sana belajar ya. Dia bilang begini, mungkin kau nggak bisa lagi sekolah, lalu apa kegiatanmu? Saya bilang, apalah yang bisa saya akan kerjakan gitu. Nah akhirnya saya les itu ya, belajar salon kecantikan. Lalu saya belajar salon kecantikan, saat itu saya belajar salon kecantikan, dan saya semakin dewasa ya, saya semakin besar, saya semakin dewasa, sehingga saya sudah tidak terlalu lagi keadaan seperti dulu ya.
dan saya sudah tidak pernah lagi dicubit atau apa gitu ya seperti yang dulu, dan semuanya sudah berubah ya keadaan karena saya semakin besar, saya semakin dewasa, sehingga mungkin anak-anak dari Namborus pun mulai berpikir juga ya, dan akhirnya saya menjalani kehidupan tetapi saya tidak pernah bisa merasakan namanya kasih sayang, saya tidak merasakan sukacita, saya tidak merasakan kedamaian sama sekali. Tapi saya jalani kehidupan ini, saya jalani terus gitu. Tapi pada saat saya di pikiran saya udah istilahnya begini, untuk apa sih saya hidup di dunia ini? Itu jadi pertanyaan saya. Untuk apa saya hidup di dunia ini? Gak ada artinya saya hidup di dunia ini gitu. Dan kembali lagi saya berusaha untuk kembali pikiran untuk mau bunuh diri. Ya, mau bunuh diri. Lalu Namboru saya bilang, kamu ikut aja ikut Naposo Bulung gitu ya. Lalu ya udah, karena saya diizinkan, saya ikut Naposo Bulung. Saya ikut kegiatan-kegiatan, saya melayani, saya di situ, saya ikut kegiatan apa yang dikerjakan setiap Naposo Bulung pada saat itu. Dan setiap hari Sabtu kita ada latihan kor untuk hari Minggu ya, di bawah hari Minggu. Lalu saudaraku, saya melihat waktu latihan itu saya melihat ada salib. Di depan itu saya melihat salib itu, dan saya melihat ada patung Tuhan Yesus di situ, bergantung di situ. Dan ya saya bilang begini, saya ngomong, kenapa Tuhan hidup begitu sakitnya, begitu pahitnya? Kenapa Tuhan sampai saat ini, walaupun saya tidak disiksa seperti dulu lagi, tapi kenapa kok hati saya ini nggak merasakan damai sama sekali gitu. Lalu saya berpikiran, aku harus akhiri semua ini, aku harus mati gitu. Lalu setelah selesai latihan, kami pulang. Teman saya mau antarin, tapi saya bilang nggak usah, saya jalan aja. Akhirnya ya udah, saya jalan. Saudaraku, ajaib, saya nggak tahu ya apa yang Tuhan kerjakan. Yang pastinya dari saya di gang itu, saya melihat jalan raya itu, lalu lalang mobil, lalu lalang kendaraan, lalu lalang begitu kencangnya. Saya melihat, wah ini kesempatan, aku harus mati di sini. Itu saya cepat-cepat berlari, cepat-cepat saya berlari, saya melihat siung bunyi kendaraan itu. Saya berlari, saudaraku. Begitu tiba sampai di jalan raya itu, saya nggak tahu kemana semua kendaraan itu. Saya di tengah-tengah berdiri, kiri kanan tidak ada kendaraan yang lewat. Apa itu? Saya lama berdiri di situ, tidak ada kendaraan yang lewat. Satu pun tidak ada yang lewat. Lalu ada yang dari warung teriak, "Dek, oh dek, kamu ngapain lama-lama berdiri situ? Mau mati ya?" gitu. "Aduh, cantik-cantik mau bunuh diri," gitu mereka bilang. Saya lihat, aduh malunya aku Tuhan. Akhirnya saudaraku, saya mengambil keputusan. Pada saat itu, saya tidak mau lagi bunuh diri. Karena setiap kali saya berusaha untuk mati, kematian itu jauh dari saya. Lalu saya masih berdiri, tapi sudah tidak ada. Udah hei gitu. Mereka marahin saya. Akhirnya udahlah, saya jalan. Saya lewat. Saya, aduh bodohnya aku seperti itu. Tapi gak tahu, saya tertawa. Saya, aduh Tuhan, bodohnya, aduh malu kali seperti itu ya. Dan dari situ saya berpikir, udah saya nggak perlu lagi berpikiran untuk mati dan bunuh diri. Karena saya bingung, apa kematian ini kayak takut ya sama saya gitu. Saya minum Baygon tidak mati. Saya pakai kaca itu urat nadi saya tidak mati. Saya mau melompat dari balkon ke bawah,
Dan itu membuat saya, Bapak, Tuhan Yesus, saya serahkan hidupku padamu. Apapun yang harus saya lewati, saya akan jalani. Nah, lalu setelah itu saudaraku, singkat cerita, dari saya sudah bisa salon, saya bisa buka salon, ya saya sudah menghasilkan uang sendiri, namun saya tetap bantu namburu saya, bangun jam 3 subuh, saya harus belanja bersama namburu saya, terus kami jualan, bantu dia jualan, setelah bantu jualan jam 11 saya harus pulang, lalu buka salon saya, dan saya harus bekerja lagi sampai malam. Itulah yang saya jalani hari demi hari, ya. Lalu setelah itu 3 tahun salon saya, dan puji Tuhan memang ramai salon saya, tidak pernah sepi dan banyak orang yang datang, ya. Dan saya merasa tidak puas, saya tetap juga merasa tidak puas walaupun saya sudah ada uang, saya sudah bisa memiliki ya apa yang saya sebenarnya yang dunia inginkan gitu ya. Itu sudah sangat cukup begitu ya, tetapi saya tidak puas dengan hal itu. Saya pengen lebih pintar lagi, saya ingin merias pengantin. Jadi mau saya tambahkan, tidak cukup hanya ini saja, tetapi untuk rias pengantinnya. Lalu akhirnya saya mengambil keputusan, saya permisi sama namburu saya bilang, namburu, saya mau merantau, saya bilang saya mau belajar, saya mau merias pengantin. Akhirnya ya udahlah kalau itu keputusanmu, oke. Lalu saya belajar, saya pergi merantau, belajar di salon-salon yang saya lihat ada rias pengantinnya, lalu mereka terima saya. Awalnya pertama saya dalam 1 minggu saya lihat kok sepi sekali salon ini, sepi sekali. Lalu saya tanya kepada bos, kenapa kok sepi kali? Iya memang beginilah, memang sepi. Kadang 1 orang 1 hari, kadang belum tentu gitu, 1 minggu itu belum ada gitu. Waduh sepi ya gitu. Nah akhirnya saya dengan teman-teman gereja ya, saya ajak 1 orang teman gereja saya, lalu saya bilang, mau nggak saya luruskan rambutnya gitu. Tapi ya harganya saya turunkan lah gitu. Lalu ya udah mau gitu. Dari awalnya dia saya luruskan rambutnya, dan puji Tuhan dari mulut ke mulut dan dari mulut ke mulut akhirnya banyak orang yang datang dan mereka berdatangan ke salon bos. Lalu saya bilang, udah mulai ramai gitu ya, puji Tuhan. Saya di situ senang sekali. Ternyata apa yang saya lakukan itu membuahkan hasil gitu ya, dan bos saya makin sayang sama saya. Dan saat itu saya bilang, kapan saya mau belajar ini rias pengantin? Udah kamu belajar aja, lihat-lihat aja dulu, lihat-lihat gitu ya. Saya lama di situ sampai 1 tahun, tapi tidak pernah saya dikasih untuk memegang 1 orang gitu ya, hanya disuruh melihat saja seperti itu, tapi belum dipercayakan. Lalu akhirnya saya, kalau begini-begini kapan saya pintarnya gitu. Ternyata bos saya ini yang memanfaatkan saya saja, dan saya merasa saya ditipu. Nah, lalu saya cari tempat lain, saya resign dari situ dan saya cari tempat lain. Begitu juga salonnya sepi dan nggak tahu bagaimana, dan dia punya anak, dia buka salon anaknya, dan bos ini dia bagian khusus merias pengantin. Dan saya berpikir, wah ini jalan terbaik gitu ya. Lalu begitu juga anaknya ini belum mahir karena dia masih baru belajar, jadi dia belum mahir ya dalam menggunting rambut, semua dia belum mahir. Lalu saya ajarkan. Lalu bos itu bilang, kamu ajarkan aja dulu dia, anak saya, lalu nanti saya akan ajarkan kamu. Lalu ya oke, saya okekan. Akhirnya saya ajarkan dan saya kerjakan. Saya bekerja di situ dan lama juga di situ, sampai 6 bulan saya di situ. Tapi tidak pernah saya dikasih untuk belajar langsung begitu. Dan saya merasa saya sepertinya diperdaya, saya seperti diapakan ya sama orang ini gitu. Lalu saya bilang, saya kasih tahu sama bos saya, kapan saya apa? Sabar nanti, tunggu dulu gitu. Dan lagi saudaraku, ramai tempat itu, salon itu. Dan yang ketiga kalinya saya keluar dari situ dan saya pindah lagi, begitu juga. Dan saya merasa seperti saya dimanfaatkan, saya merasa
dibodohi di situ ya, saya merasa ditipu di situ. Dan kabar baiknya, kakak saya ya waktu itu dia di Batam dan dia punya teman dan ternyata iya baru belajar juga, tapi salonnya sepi, dia bilang begitu. Dia bilang mau kok Dek ke Batam gitu ya. Lalu setelah itu saya berpikir, wah kayaknya boleh juga nih, kan ada kakak saya, ya saya aman pastinya di sana gitu. Lalu saya okekan. Akhirnya saya berangkat ke Batam, saudaraku. Saudaraku, itu tahun 2007, tahun yang paling berkesan dalam kehidupan saya ya. Eh, di situ di Batam itu banyak hal yang saya dapatkan dan saya pelajari mengenai kasih Tuhan dan kasih sayang yang saya terima dari kakak saya pada saat itu. Saya merasakan sukacita itu, tapi masih ada yang mengganjal di hati saya. Tidak ada kedamaian, tidak ada suatu hal yang memuaskan. Saya bertanya, ada apa dengan diri saya? Ada apa dengan diri saya setelah perjalanan kehidupan saya yang begitu sakit, yang begitu sulit, yang begitu pahit, tetapi tidak ada yang membuat saya, walaupun saya sudah bersama kakak saya di salon ini, saya ya menikmati seperti itu aja ya, jalan begitu aja, saya jalani aja kehidupan itu, tetapi di dalam hati saya tidak ada kepuasan sama sekali. Lalu saudaraku, saat itu hari Minggu ya, kakak saya bawa saya ke gereja dan saya tidak sama ya, bukan gereja suku ya, tapi karismatik Pentakosta. Lalu saya dibawa ke sana, saya bingung apanya doa mereka ini gitu ya. Itu minggu pertama, minggu kedua begitu, minggu ketiga begitu. Lalu minggu keempatnya saya berpikir untuk kalau begini-begini aja hidup ini, kayak nggak ada sesuatu hal, tidak ada sesuatu hal yang membuat saya bisa lega atau puas gitu, merasa tidak puas sama sekali ya. Lalu saudaraku, disinilah awal pertama saya merasakan kasih Tuhan. Pada saat itu, minggu keempat itu saya merasakan jamahan Tuhan lewat pujian ya di hari Minggu itu. Saat itu pujiannya belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Pujian itu membuat saya menangis, membuat saya terharu, membuat saya menangis dan tidak berhenti menangis sampai firman Tuhan yang disampaikan, seolah-olah pendeta itu mengetahui kehidupan saya, masa saya kecil sampai saya besar, seolah-olah pendeta itu tahu hidup saya. Dan saya, ini pendetanya bicara sama saya, dia menyampaikan pesan ini untuk saya, dan saya merasa seperti ada jamahan yang menjamah saya pada saat itu. Dan pujian itu terus terngiang-ngiang, hanya kasih Yesus yang menerima saya apa adanya. Selama ini orang-orang menolak saya, selama ini orang-orang membenci saya, selama ini orang-orang membuang saya, ada kasih Yesus yang menerima saya. Kembali firman Tuhan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudaraku, saya benar-benar dijamah saat itu. Sampai selesai ibadah, sampai saya diangkut pulang dari gereja, saya menangis tak berhenti. Sampai di rumah saya menangis tidak berhenti. Saya merasa, kenapa saya, kenapa ya.
Kenapa saya? Dan saya bingung dengan diri saya pada saat itu, keadaan saya. Saya tidak mau bicara kepada orang lain, saya tertutup, saya hanya menangis dan menangis saat itu. Dan saya terus menyanyikan pujian itu. Kau ku kagumi dalam hati, kasihmu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasihmu tiada duanya. Kasih Tuhan tiada duanya, saudaraku. Dan malam itu saya tidur, saya tidak tahu. Saya bermimpi, saya tidak tahu apakah itu Yesus atau bukan. Tapi saya mimpi itu, saya berada di suatu tempat, saya bersama kedua teman saya waktu SD. Saya begitu akrab dengan mereka berdua. Lalu kami bertiga berjalan, dan rumah itu tidak ada atapnya, hanya batu-batuan, ya hanya batu-batu seperti itu, tidak ada atapnya gitu ya. Dan itu setelah saya lihat sekarang ini, ternyata itu daerahnya seperti ya daerah Yerusalem. Iya, Yerusalem. Tempatnya padang seperti itu, dan banyak pohon kurmanya. Ya, jalan persis seperti ya Yerusalem gitu. Dan saya melihat ada gedung yang besar sekali. Saat itu saya dengar ada yang teriak-teriak, Yesus, Yesus, hanya itu, Yesus, Yesus. Mereka panggil-panggil, Yesus, Yesus. Lalu saya bilang sama teman saya, itu suara apa? Orang lah di sana teriak-teriak. Yuk kita ke sana gitu. Saya penasaran sekali. Saya ajak teman saya ini, ayo kita ke sana. Enggak, kamu aja. Lalu ya udah, kalian nggak mau ikut? Enggak. Terus saya lihat, saya masuk, ternyata gedung ini begitu besar sekali gedungnya dan luas. Lalu saya buka pintu gedung ini, dan banyak orang di dalam gedung itu. Tapi sayangnya gedung itu gelap. Gedung itu tidak ada cahaya sama sekali, tidak ada lampu, gelap ya, gelap sekali. Lalu saya masuk, saya lihat ada kursi kosong, dan saya duduk di kursi itu. Saya begini, kenapa mereka panggil Yesus? Yesus, mereka panggil Yesus. Saya lihat kiri kanan, semua teriak Yesus, Yesus. Itu yang mereka teriakin. Lalu setelah itu di samping saya ada seorang ibu. Lalu ibu ini dia menggendong anaknya. Dia bilang begini, Tuhan Yesus, dia berdoa, Tuhan Yesus, tolong anakku, sembuhkanlah anakku, selamatkan anakku, sembuhkan Tuhan Yesus, sembuhkan dari sakit penyakitnya. Saya ingat itu. Lalu saya tidak pandai berdoa, saya tidak pernah berdoa, saudaraku. Saya tidak pandai berdoa saat itu. Tapi saya aminkan kata-kata ibu itu. Lalu saya bilang, Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, sembuhkan anaknya. Kasihan ibu ini. Kasihan Tuhan Yesus. Saya hanya ngomong seperti itu. Dan tiba-tiba dari belakang kami, tiba-tiba terjadi hal yang luar biasa, terang yang tidak pernah saya lihat. Terang cahaya itu sangat jelas sekali, sehingga semua ruangan itu kembali terang. Yang gelap jadi terang sekali. Dan saya melihat semua, dan banyak manusia yang panggil nama Yesus. Semakin terang itu makin apa? Semakin Yesus, makin kuat mereka memanggil Yesus. Tapi dari mulut saya tidak ada pernah ada kata Yesus, tidak ada keluar kata Yesus. Saya hanya memperhatikan orang-orang itu. Lalu tiba-tiba ada sosok yang datang dari belakang. Dan kami melihat semua ke belakang, dan saya melihat
siapa dia nih gitu. Tinggi, dia tangannya terbuka begini dan bajunya itu jubah putih dan dia mendekati saya. Dia datang. Saudaraku, saya ketakutan setengah mati. Saya bilang hantu, hantu. Saya ketakutan setengah mati. Dengan senyuman, dia ngomong sama saya, ini aku anakku, ini aku bapakmu, ini aku. Lalu saya melihat ada bekas, saya tidak tahu lubang apa, yang pastinya ada luka dari dahi, ada darah dan darah sekujur tubuhnya, darah, bajunya penuh darah. Saya bilang, ini siapa? Dan waktu dia bilang, aku bapakmu. Saudaraku, saya merasakan kasih itu. Saya merasakan kasih Bapa. Saya merasakan kasih Bapa. Saya merasakan kasih Bapa saat itu. Saya merasakan kasih Bapa yang begitu luar biasa, hingga saya tidak bisa bilang apa-apa saat itu. Apa yang di hati saya semuanya hilang. Saya sukacita, damai sejahtera yang luar biasa yang saya rasakan saat itu, yang tidak pernah saya rasakan selama ini. Selama hidup saya tidak pernah merasakan itu sama sekali. Saya bilang sama, kau siapa? Lalu dia bilang, aku bapakmu, aku Yesus, aku yang telah mati bagimu. Darah ini yang menebus segala dosa-dosamu. Aku mengampunimu, aku mengasihimu. Kata-kata itu membuat saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya merasakan kasih itu. Saya merasakan apa yang saya ingin rindukan selama ini di hati saya temukan pada saat itu, saudaraku. Lalu dia bilang, ulurkan tanganmu anakku. Lalu saya mengulurkan tangan saya. Ulurkan kedua tanganmu. Saya ulurkan kedua tangan saya. Dan dia meneteskan darahnya di nadi saya. Dia meneteskan darahnya. Dan saya melihat lubang di tangannya. Keluar darah itu menetes di nadi saya. Dan lubang itu di nadi ada lubang. Lalu darah itu diteteskan dan itu meresap ke dalam kulit saya, saudaraku. Meresap darah itu. Dan saya merasakan hal yang tidak pernah saya rasakan selama ini. Mungkin saya bisa bekerja, saya punya uang, saya pengen makan ini, itu. Saya bisa menikmati semuanya. Tapi itu tidak ada apa-apanya dibanding kasih Yesus yang saya rasakan saat itu. Kasih yang begitu besar, saudaraku. Lalu setelah itu dia berjalan ke altar dan dia mengangkat tangannya, dan jubahnya yang penuh darah itu berubah menjadi putih, bersih, dan bercahaya hingga mata pun tidak sanggup untuk melihatnya. Saya melihat dan Tuhan mengangkat tangannya. Tuhan berkata, damai sejahtera bagimu, hai anak-anakku. Damai sejahtera bagi kalian semua. Setelah Tuhan berkata, lalu dia pun terangkat. Dia terangkat. Dan saya terbangun, dan saya dibangunin sama kakak saya. Saya terbangun, saya dibangunin sama kakak saya. Kakak saya peluk saya, dia peluk saya bingung kenapa kakak saya peluk saya. Dek,
itu. Saya bilang, saya mimpi. Iya, saya mimpi Kak, saya mimpi. Iya, kau mimpi apa? Dia peluk saya. Saya bilang, Kak, saya mimpi. Saya tidak tahu apakah itu Tuhan Yesus. Saya bilang, tapi saya mimpi. Saya ceritakan mimpi saya itu. Dia bilang, kamu berbahasa roh, Dek. Kamu bahasa roh. Apa itu Kak bahasa roh? Aku nggak pernah dengar itu bahasa roh. Nggak pernah aku ketahui. Emang bahasa apa? Kamu bahasa roh, Dek. Kamu tadi pas tidur, kamu bahasa roh. Dia gitu kan. Oh, saya bahasa roh, saya bingung, saudaraku. Dan saat itu, dari mulai saya bertemu dengan Tuhan, saya merasakan kedamaian. Saya seperti orang mendapatkan sesuatu hal yang begitu besar, hadiah surprise yang begitu besar, dan itu saya ingin menari, melompat, kegirangan. Saya tidak tahu ada apa dengan saya. Yang pastinya kebahagiaan, sukacita saya sudah dapatkan. Saya menyanyi, menaikkan mazmur dengan bahasa-bahasa yang tidak pernah saya ketahui sama sekali. Saya tidak pernah mendengar bahasa itu, saya tidak tahu apa itu. Dan saya menari seperti orang gila. Saya tutup, saya kunci kamar, saya melompat, saya menari. Kegirangan sekali seperti wow. Saya nggak tahu mau bilang apa lagi. Begitu luar biasa yang saya rasakan saat itu. Dan itu mampu mengubah kehidupan saya. Sakit hati, kecewa, amarah, kebencian, dendam, semuanya hilang semuanya. Dan saya yakin itu semua adalah pekerjaan Tuhan. Saya yakin itu semuanya adalah pekerjaan Tuhan. Dan itu yang mengubahkan kehidupan saya, saudaraku. Saya tidak tahu harus berkata apa. Yang pastinya ketika kita sungguh-sungguh benar-benar ya, Tuhan hadir dalam hidup kita, dalam diri kita. Apapun yang ada di dunia ini semuanya tidak berarti. Semua tidak berarti. Ya, semua tidak berarti. Ya, tidak ada kemewahan. Baik itu apapun itu, baik emas, baik apapun itu tidak berarti. Ya, saudaraku, lihat saya begitu sederhana dengan ini. Kenapa? Karena saya sudah merasa cukup. Cukup Yesus ada di dalam diri saya. Saya sudah merasakan itu. Nah, lalu setelah itu kembali lagi seperti biasa saya bekerja lagi ya. Lalu kembali lagi kejenuhan. Saya berpikir kayaknya udah lama saya di sini. Saya harus kembali ke Medan. Mungkin saya harus kembali lagi mau buka salon saya. Saudaraku saat itu. Lalu kakak saya larang, nggak usah lagi kamu balik ke Medan. Di sini aja kita. Tapi saya bilang enggak, saya harus balik ke Medan. Saya harus buka salon saya di sana. Saya harus buka kembali. Udah cukup lama saya tinggalkan. Lalu kakak saya bilang, Dek, berdoa kamu. Berdoa, minta apa mau Tuhan sama kamu. Kakak suruh saya berdoa. Saya nggak tahu berdoa. Gimana saya berdoa? Lalu, ya oke, saya taat aja. Saya taat, saudaraku. Saya dengarkan apa kata kakak saya. Karena dia bilang berdoa dan minta apa mau Tuhan sama kamu. Oke, saya taat. Lalu saya masuk ke kamar. Saya ingat waktu saya pernah bertanya sama Bapak mengenai ya jawabannya. Dan Tuhan memberikan jawaban dari firman Tuhan. Lalu saya ambil Alkitab itu, kembali lagi. Saya bilang gini, saya nggak pandai berdoa. Jadi saya ngomong aja, Tuhan Yesus, kalau kau benar-benar hidup Tuhan, berbicara kau samaku lewat firman-Mu. Apa yang ingin kau kehendaki dalam hidupku? Lalu saya tuh amin. Saya agak pandai berdoa, tapi saya hanya ngomong seperti itu. Saya buka Alkitab, saya tutup mata, saya buka Alkitab. Saudaraku, Tuhan kasih dari Lukas
pasal 9 ayat 62. Saya bacakan ya. Lukas pasal 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Elohim. Oh Bapa, waktu saya baca ini, apa maksudnya ini? Saya baca ulang-ulang. Hah, orang kalau kembali ke belakang, berarti maksud Tuhan, aku nggak boleh lagi balik begitu. Aduh, apa maksudnya ini? Aku nggak ngerti. Lalu tapi ada suara di hati saya bilang, jangan balik, jangan kembali. Lalu saya bingung, lalu saya berdoa, saya bilang lagi, Tuhan, kalau memang seperti itu, apa maumu samaku? Saya bilang seperti itu, saudaraku. Lalu setelah itu, saya bilang begini, kalau memang kehendakmu, ya sudah, terserahlah apa maumu Tuhan. Oke. Nah, setelah itu kakak saya bilang, Dek, kamu udahlah Dek, coba kamu melayani apa. Lalu saya bilang, saya tidak mau melayani, saya tidak mau jadi pendeta. Kenapa? Karena saya tidak mau menjadi orang yang munafik. Saya tidak mau. Kalau jadi pendeta itu harusnya kudus, hidupnya benar. Saya tidak bisa hidup seperti itu. Saya tidak mau jadi seorang hamba Tuhan yang munafik, berkata seperti ini di gereja, tetapi kehidupan keseharian dalam rumah tangganya, ya anak-anaknya atau apanya munafik, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya tidak mau. Saya bilang seperti itu sama kakak saya. Lalu tiba-tiba itulah teman kakak saya datang dari Pekanbaru. Saya tidak tahu apa cara Tuhan, luar biasa, sangat luar biasa. Ketika awal pertama Tuhan datang kepada saya lewat mimpi, Tuhan tuntun hidup saya, saudaraku. Dan teman kakak itu bilang lagi sedang mencari orang, ya siswa untuk belajar sekolah Alkitab. Lalu saya bilang, enggak, saya tidak mau jadi pendeta. Saya tetap keras, saya bilang, Kak, saya tidak mau jadi pendeta, saya harus pulang. Kakak saya bilang, apa yang kau dapat dari Tuhan? Apa yang disuruh Tuhan, Dek? Ya, aku sendiri nggak ngerti. Mungkin inilah jalannya Tuhan, Dek, untuk kamu. Akhirnya, ya udahlah, terserah Tuhan lah, gitu. Lalu teman kakak saya ini minta keputusan kapan. Kalau oke, besok kita berangkat, seperti itu ya. Dan akhirnya setelah itu besoknya saya lagi berdoa, Tuhan, apa sih mau? Aku nggak tahu lagi mau ngapain. Udahlah Tuhan, aku mau balik ke Medan, boleh ya, gitu. Boleh ya, gitu. Saya ngomong ya apa adanya, saya ngomong karena saya nggak pandai berdoa. Ya, boleh ya, gitu. Tuhan, boleh ya, aku mau balik ke Medan. Kasih aku balik ke Medan. Nah, saya tuh waktu teman kakak saya nelpon, dan dia bilang, gimana? Iya Dek, gimana? Gitu, keputusanmu. Lalu mulut saya seperti dikunci. Keluar kata-kata, bukan ya atau tidak, tetapi amin. Amin. Kok amin? Kok amin dari mulutku? Gitu. Benar-benar, wah, gitu. Akhirnya kakak saya dan mereka senang sekali. Apalagi ini? Kenapa aku bilang amin tadi? Saya merasa, kenapa kok aneh sekali? Kok aneh sekali ya? Benar-benar apa yang saya alami gitu. Dan luar biasa Tuhan. Dan saat itu ternyata cara Tuhan, itulah saya dipanggil Tuhan. Saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Saya ikut, saya berangkat ke Pekanbaru dan saya sekolah Alkitab di sana, bagian misi penginjilan ya. Jadi pesan dari kesaksian saya ini, saudaraku, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, kasih Yesus itu begitu luar biasa. Ya, tidak ada yang dapat menandingi
baik harta apapun itu, baik kekayaan apapun itu, tidak ada yang menandingi saudaraku. Kasih Tuhan luar biasa. Maka itu saya rindu kepada kita semua. Mari kita bertobat. Mari datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Jikalau mungkin saudaraku tidak mengalami seperti apa yang saya alami, tetapi setidaknya mari kita berusaha untuk datang dan mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena Tuhan berbicara selalu lewat firman-Nya, ya, lewat firman-Nya. Tuhan selalu berbicara lewat firman-Nya. Tidak harus ada pesan Tuhan, oh tidak harus dari pendeta ini, harus dari pendeta itu. Tidak saudaraku, mari kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya diri kita sendiri, ayo benar-benar merindukan yang namanya hadirat Tuhan. Ya, karena di luar daripada Tuhan, ya tidak ada saudaraku, tidak ada. Maka itu semenjak dari awal perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus saat itu, hidup saya diubahkan. Saya yang hidupnya dulunya mandiri dan harus berusaha menjaga diri saya sendiri karena saya merantau. Saya sukanya bergaya seperti laki-laki, ya. Dulu kehidupan saya waktu saya mencari kebahagiaan, saya pernah jadi ya ikut naik angkot, ya angkot dari waktu saya di Medan dulu ya naik angkot saya dari Simalingkar ke Kampung Lalang, ya ke Pringgan. Pokoknya saya ikutin aja itu, saya sambil panggil-panggil sewa-sewa itu saya manggil-manggil mereka gitu. Saya karena mencari kebahagiaan itu tadi, dan saya jadi seperti preman. Kenapa? Karena saya harus bisa ya menjaga diri saya karena saya ini perempuan gitu, dan saya pakai topi, ya saya tidak pernah pakai rok, saya pakai celana terus seperti laki-laki. Bagaimana namanya laki-laki yang ya bagaimana perempuan yang tomboy. Nah seperti itulah saya, bahkan bermake up, bahkan pakai bedak atau apapun itu riasan wanita, tidak pernah saya pakai. Sekalipun saya bekerja di salon, saya tetap seperti itu gitu untuk menjaga diri saya sendiri karena saya merasa sebagai perempuan ya itu sangat rawan sekali ya. Rawan sekali. Jadi saya harus bertindak seperti ya laki-laki gitu. Saya harus bertindak ya harus berani gitu ya untuk menjalaninya ya. Dan perjumpaan itu mengubahkan hidup saya karena kesukaan saya itu akhirnya dibalikkan sama Tuhan. Akhirnya saya bisa pakai baju ya perempuan lah, saya bilang bisa pakai rok kembali, normal kembali, dan itu semuanya karena Tuhan, ya karena Tuhan, ya. Dan saya berharap kepada kita semua dari kesaksian yang saya saksikan pada saat ini, ya jangan pernah putus asa. Dan jangan pernah ambil jalan yang begitu sempit seperti saya ya. Pemikiran begitu mati ya. Tuhan bilang kalau kita begitu berharga. Amin ya. Berharga di mata Tuhan. Begitu mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihi kita, saudaraku. Untuk itu mari kita sungguh-sungguh ya, ini adalah akhir zaman, bukan waktunya untuk bermain-main lagi. Masih banyak kesaksian saya setelah saya bertobat, perjumpaan pribadi itu terjadi, banyak kesaksian yang mau saya saksikan, tetapi mungkin ini saja dulu ya, karena banyak hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya hingga hari ini. Dan banyak mujizat yang saya alami bersama dengan Tuhan. Jadi
pesan saya untuk kita semua, mari kita tetap mengandalkan Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, dan ingatlah bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semua. Ya, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semua. Amin ya saudaraku. Ya, itu saja kesaksian saya. Ya, Tuhan Yesus memberkati.